anggota DPD kan lingkup kerjanya Jawa Barat, se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Jadi 27 kota. Dapilnya seprovinsi. Iya. Itu jadi Dewan Rasa Gubernur. Oleh karena itu kita tetap melihat perkembangan. Ya alhamdulillah kalau relatif ya cukup siap gitu ya untuk Kabupaten Cianjur ya menyelenggarakan pilkada. Begitu ya, secara anggaran juga sudah. Secara anggaran siap Ustaz, karena kemarin ada permintaan tambahan Disiapkan. dan kita sudah siapkan tambahannya untuk protokol kesehatan. Iya. Ya, terutama para petugas itu kan nanti para petugas ini kan harus diantisipasi dengan ketat karena dia akan kedatangan banyak orang. Iya. Orang-orang nyoblos kan paling datang hanya 5 menit, 10 menit pulang. Gitu. Seharusnya kan gitu. Iya. Ya, tapi kalau petugas itu bisa seharian. Seharian di tempat kerumunan seperti itu ya tentu tidak mudah. Nah, barangkali kita juga selalu mengingatkan sebagaimana sekarang persoalan COVID ini juga perlu memberi perhatian kepada para tenaga medis ya. Karena mereka petugas yang lelah banget gitu. Kalau pasien kan cuma berkunjung saja atau keluarga berkunjung. Tapi kalau petugas medis itu bisa 10 jam di tempat. Bahkan bisa mungkin ada yang 24 jam juga ya. Yang tugasnya sip-sipan gitu di tempat tersebut. Nah ini juga terkait dengan para petugas nantinya di KPPS terutama. Itu akan sangat-sangat panjang dia. Ya bisa seharian kan, bahkan mungkin bisa sampai malam hari. Antisipasi seperti Pilpres kemarin sampai sekian yang meninggal dunia itu juga kan di saat tidak ada pandemi. Apalagi sekarang saat pandemi. Sekarang saat pandemi ini kan ada yang pulang dari Jakarta ke sini kemudian dari daerah-daerah. Apalagi kalau calon tersebut sangat didukung oleh orang-orang yang sedang kerja di luar wilayah Cianjur kan. Dia akan datang sebagai tamu atau sebagai pendatang nantinya yang harus diantisipasi. Jadi memang mungkin di setiap TPS juga harus ya masker kelihatannya. Ya. Bagi yang tidak menggunakan masker kan harus pakai masker di situ. Karena itu. Jadi ada masker, ada sarung, ya, sarung. Ada alat untuk mengukur suhu, ya pengatur suhu juga. Sama ini. Cuci tangan, hand sanitizer ya, itu. Standar. Ya alhamdulillah standar itu sudah bisa disiapkan ya di sini. Disiapkan sama KW. Nah kalau terkait dengan penanganan COVID sendiri di Kabupaten Cianjur ini seperti apa? Jadi kalau penanganan COVID nih, kita ada satgasnya sekarang sudah ada dan memang sekarang sedang meningkat untuk Cianjur. Oh sedang meningkat sehingga ruang isolasi atau rumah isolasi yang di Ciherang itu di Bumi Ciherang itu sekarang penuh. Apa ininya? Penyebabnya apa? Klaster yang baru ini klaster keluarga kayaknya. Jadi dampak kemarin berapa lama? Pekan-pekan ini atau bulan-bulan ini? Pekan inilah, bukan karena dampak kemarin 10 ya. Bukan, kelihatannya sebelumnya juga memang sudah ya, sebelumnya kan libur panjang. Iya. Itu betul, Ustaz. Mungkin dari situ karena libur panjang kan banyak dari ke Cianjur kota pulang ke Cianjur kumpul keluarga dan banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan protokol kesehatan ini. Betul. Berapa persen peningkatan? Peningkatan kalau angka persennya anak kurang itu Ustaz.
Ibu tahu Iya. nggak? Nggak ya. Tapi informasi terakhir itu kemarin saya dapat kabar itu untuk Ciherang penuh dan di rumah sakit juga penuh isolasi itu. Masya Allah. Yaitu fenomenanya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan implementasi ya undang-undang COVID sendiri seperti apa? Ada perdanya nggak di sini? Dibuatkan Enggak, perda Ustaz. atau tidak? Tidak dibuat perda. Jadi di sini implementasi itu sama Pergub langsung, Ustaz. Ya, Langsung dari Pergub. Pergub, ya. Karena itu kan juga menyangkut di bawahnya ya seperti Iya. desa dan sampai kepada anggaran dana desa Iya, segala betul. macam Iya. juga kan berpengaruh. Pengaruh ya. Yang mestinya kan alokasi dari kabupaten untuk desa juga ada ya. Ada, Ustaz. Desa berapa nilainya kalau Jadi kalau untuk di sini? untuk Hitung per desa DD lah itu paling mudahnya berapa? 1,5, Ustaz. Per desa. Iya, per desa. 1,5 apa? Miliar. Iya. Dari kabupaten saja. Bukan dari Total. kalau dari kabupaten itu kemarin di angka berapa ya, sekitar 60 miliar gitu, Ustaz. Total. Semuanya. Iya. Berapa desa? Ada 254 desa. 254 desa ya. Ya 200 jutaan lebih. 36 jutaan atau 36 jutaan. Ya. Kalau dibagi rata ya. Iya. 236 juta lumayan sih kalau provinsi berapa? 300 jutaan berarti. Kalau iya provinsi kita sekitar Kita 300 Iya, juta 300 juta. dari provinsi. Iya. Rata-rata ya, jadi totalnya 1,5 untuk setiap desa. Untuk setiap di sini. desa. 254 254. desa ya. Masya Allah. Nah kemarin untuk penanganan COVID seluruhnya dialokasikan COVID atau gimana? Kita anggaran yang refocusing sampai refocusing keempat itu di angka 100 miliar. 100 miliar dari kabupaten saja. Dari kabupaten saja. Iya. Itu untuk dana khusus untuk COVID. Iya. Berarti masih 130 jutaan itu tidak ke COVID ya. Iya. Yang di refocusing hanya 100 juta dari tadi kurang lebih 230 juta. Atau miliar hitungannya ya. Miliar saja. 100 miliar 100 miliar, total. iya. Kementerian Birokrasi ya, ASN. Kemudian Kementerian Desa, Kementerian Agraria, ya Kementerian Kominfo juga, itu mitra Komite 1 Mitra di Komite. samping yang lain-lain juga ada masih. Dan hukum ya, Polhukam juga itu salah satu di antara mitra Komite 1. Ya, kita sering RDP dan kita juga ketika sekalipun ada kewenangan yang tidak maksimal yaitu pembentukan undang-undang. Iya. Dalam konteks legislasi itu kan kita tidak ikut memutuskan atau tidak ikut ngetok palu lah bahasa sederhananya. Kalau proses dari awal sampai menjelang ketok palu itu kita selalu terlibat. Ya, terutama untuk undang-undang yang menjadi bagian dari kewenangan DPD seperti tadi masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian daerah otonomi baru, ya terkait dengan persoalan agraria seperti revisi undang-undang agraria misalnya dan lain-lain, itu kita selalu terlibat dalam pembahasan sampai menjelang ketok palu. Begitu ketok palu ya kita nggak dilibatkan juga. Tetapi di luar itu kewenangan lain adalah terkait dengan pengawasan. Seperti kunjungan ini juga salah satunya adalah kita ingin melihat dan sekaligus mengawasi seberapa efektif undang-undang itu. Nah, termasuk mungkin dampak dari undang-undang Omnibus Law nanti. Ya, undang-undang Omnibus Law yang sudah ditandatangani oleh Presiden dengan persoalan
proses formilnya yang tidak bisa kita tutup mata bahwa banyak keganjilan, ya kita tetap objektif melihat sisi positif dari undang-undang itu. Di samping tentu juga perlu kita sangat-sangat penting mengawasi secara ketat karena banyak persoalan di Omnibus Law itu. Ada 11 klaster kan di situ. Termasuk bukan hanya buruh yang sekarang turun ke jalan kan terkesan hanya persoalan buruh saja. Pemerintahan daerah juga Padahal yang namanya pemerintahan daerah juga akan terdampak. sangat-sangat terdampak oleh undang-undang itu. Itulah kenapa kemarin DPD termasuk yang tidak menyetujui dan tidak juga menolak. Ya, kita objektif dan meminta kepada DPR supaya otonomi daerah yang selama ini sudah diberikan itu jangan sampai diresentralisasi kembali. Kan itu. Nah, salah satu yang paling berdampak itu kan persoalan perizinan nanti, investasi, apalagi kalau sudah jadi kawasan ekonomi strategis, ya kayak cash kayak gitu ya, kawasan ekonomi strategis nasional itu sudah sangat-sangat sentralistik kalau itu. Izin ke atas semua. Iya, seluruhnya dari atas. Ketok palunya di atas. Daerah itu tidak kewenangan. akan punya kewenangan kecuali ikut mewujudkan saja. Nah, inilah kemudian kenapa kalangan para ekonom yang insya Allah masih sangat melihat sisi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dijaga dan diperhatikan betul, diawasi dan diproteksi, ya jangan sampai ini terkesan nantinya hanya menjadi kepentingan oligarki kan gitu ya. Kalau berbagai persoalan yang dibahas kan sebenarnya juga alasan kenapa diperlukan ini sebenarnya sudah terjawab dengan undang-undang yang tidak harus dalam bentuk omnibus law. Kalau perlu harmonisasi perizinan antara katakanlah undang-undang agraria dengan undang-undang pertambangan, dengan pangan, dengan kehutanan, itu kan bisa diselesaikan di tingkat peraturan semacam bersama aja, ya, atau sebuah undang-undang khusus terkait dengan perizinan. Tapi jangan kemudian Garuda perizinan yang terlalu lepas ini boleh dibilang ada yang mengatakan karpet merah, ada jalan tol dalam konteks perizinan ini, nanti justru akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu apalagi asing ya menguasai negara ini. Sekarang pun tanpa itu sudah silahkan lihat di kota-kota terutama. Jangankan di kota-kota Kang Wilman, sampai di desa pun banyak sekali lahan-lahan sawah-sawah yang sudah milik PT besar. Betul. Yang jumlahnya bukan sedikit, ratusan hektar, puluhan hektar. Ini milik PT ini. Terus Bapak kerja, ya udah saya sewa ke PT itu. Kami bagi hasil dengan PT itu. Dan diapa-apain oleh PT. Tapi penguasaan kawasan itu sudah sangat luar biasa. Nah, didorong nantinya dari atas kebijakan-kebijakan kawasan ekonomi strategis. Begitu landing ke bawah, tanahnya sudah bukan milik masyarakat lagi. Dan mereka yang mendesain wilayah inilah yang dibikin kawasan ekonomi strategis. Nah, mereka sudah punya tanah lahan yang luas di situ juga. Sudah punya coupling. Ya, jadi ini juga satu kewaspadaan. Siapapun presidennya, pimpinannya, penting diawasi dalam konteks omnibus law ini. Jangan ada semacam, kan legislasi ini untuk mengatur pemerintah. Ini pemerintah yang mengatur legislatif, membuatkan undang-undang untuk mereka supaya mereka bisa menjalankannya. Jadi di mana alat kontrolnya di mana? Nah, itu kesan itu perlu segera direvisi. Kalau ada misalkan kesan itu, ya harus direvisi. Dari sisi formilnya, belum lagi dari sisi materialnya tadi.
tentang kedaulatan pangan tadi. Itu juga persoalan yang harus dijaga betul tadi. Ya sekarang saja ketika petani panen tiba-tiba mau menjual ke pasar, di pasar sudah banyak beras-beras impor. Ya, bagaimana bisa bersaing? Harga jatuh. Bagaimana dengan yang lain-lain? Sekarang kan dengan teknologi canggih kayak begitu, pesawat terbang yang cepat, teknologi industri terutama kemasan yang sangat luar biasa. Mau 5 hari di jalan, buah itu tetap segar sampai sini. Akhirnya hari ini kita bisa melihat, walaupun saya sendiri tidak bisa menghindar. Beli buah segar yang dari impor itu nggak bisa menghindar. Walaupun itu namanya aroma manis, tapi tetap dari Thailand. Repot kan sih. Jeruk segala macam kalau ini yang lebih bersih kelihatannya, cantik lebih gitu menarik ya, yang nggak impor. kumuh. Nah itu juga perlu mendapatkan perhatian. Saya kira kerjaan kita masih banyak. Betul. Nah termasuk persoalan agraria yang oleh saya sering menyampaikan, ini penting siapapun ya, terutama anggota dewan yang punya kepedulian terhadap keumatan juga perlu memahami. Ketika sebuah kawasan seperti tempoh hari ya, Pak hadir datang waktu ada salah seorang peserta acara yang di hotel itu kan, itu menyampaikan mengenai TORA ya, tanah objek reforma agraria. Itu ada 250 hektar dan sudah dibuatkan sertifikatnya untuk orang-orang itu. Kan memang kebijakannya. Dan itu kan dibagikan, tidak ditebus. Nah, informasi di lapangan justru minta ditebus. Satu sertifikatnya sampai 10 juta. Bayangkan kalau 250 hektar dibagi 10 lah rata-rata, berarti kan 2.500 sertifikat. Dari sertifikat kali 10 juta silahkan aja. Lagi-lagi di situ nanti pemodal muncul. Seharusnya tanah itu jatuh ke masyarakat, masuk lagi ke pemodal. Apalagi kawasan itu sekarang kalau sudah masuk ke pemodal, otomatis nantinya milik pemodal. Masyarakat cuma dikasih berapa atau jadi buruh di daerah itu. Rupanya dakwah kita ini harus sudah menyentuh ke situ sekarang. Betul, Ustaz. Ya, di sinilah dakwah kita sekarang. Ya, umat Islam siapapun, kita melalui Islam, ketuhanan yang Maha Esa melindungi kita dasar negara itu. Semua agama silahkan memberikan kontribusi untuk menjaga NKRI. Itu perlu. Kita juga, kalau ada mereka, udahlah nggak usah bawa pulang. Memang di sini negara beragama. Ya, semuanya harus berlatar belakang dan berlandaskan agama. Jadi Anda silahkan mau Buddha, Hindu, ayo kontribusikan bagaimana membangun negara dan NKRI. Sama-sama kita untuk memperjuangkan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan gitu filosofi kita yang penting. Nah memang permasalahan tadi bukan ditebus, masalahnya di sana itu setelah sertifikat diterima, ya tadi pemodal datang menawari, jadi bukan harus ditebus, bukan. Sertifikat terbagikan gitu. Nanti setelah dibagikan itu datanglah para pemodal menawari bahwa tanah ini bisa dijadikan uang segini nanti. Sertifikatnya balik lagi. Kalau kasusnya kemarin cerita dia sih PT-nya PT Menara yang harus ditebus kalau itu. Ini mah enggak, kalau PT Menara. Nah, dia tidak sampai dibagikan. Saya bilang itu nggak ada cerita ditebus. Siapapun tinggal datang ke BPN-nya bila perlu sampai ke pusat dilaporkan, nggak ada cerita ditebus. Kalau yang di Cikenceng sih kebetulan yang mengawalnya orang BPN pusat, langsung dirjennya. Kebetulan masih Cianjur, begitu. Yang apa namanya? Daerah Cikenceng. Cikenceng. Ya, Cikenceng. Itu daerah perkebunan Cikenceng. Kecamatannya Cibinong. Cibinong. Iya, Cibinong, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Berbatasan dengan Ciwidey. Itu kawasannya apa dulunya? XHGU ya? HGU, iya. Ya.
Nah, ex-HGU itu memang Jadi ada HGU-nya komitmen 1000 hektar, Iya. itu yang dibagikannya ke masyarakat 200. 200 hektar. Sisanya Sisanya tetap sama PT Menara itu. dikembalikan Diperpanjang. kepada Menara. HGU-nya berpanjang. Manggerang ya. Ya. Oh, di sini ada informasi lokasi pertama di Desa Cipendawa, Paca. Cipendawa iya. yang itu. Yang Ya. satunya lagi di situ. Yang saya tahu Cipendawa. 345 hektar. Nah, itu ya. Malah 340. 345 hektar Paca. Artinya apa? Kalau saya masuk ke persoalan itu adalah kita sebagai warga negara, apalagi mengawal program pemerintah dalam konteks ini. Kalau urusan program dan implementasi lapangan itu kan sebenarnya nggak ada oposisi, nggak ada koalisi. Ya. Tapi yang dilihat adalah fakta lapangan. Seberapa jauh sebuah program itu, dan di lapanganlah kita mengkritisi. Kalau sudah tidak bisa dibendung di regulasinya, ketika ada regulasi seperti sekarang, misalkan ada mencoba untuk membentuk Omnibus Law supaya tidak diberlakukan dulu, tapi dikaji lagi, dianalisa lagi. Ketika jebol juga tetap diberlakukan, ya kita tinggal tanggung jawab di lapangan. Seberapa jauh implementasi di lapangannya sesuai dengan keinginan dari awal, bahwa ini untuk ini, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Nah, seperti juga masuk ke kehutanan sosial. Kehutanan sosial itu kan salah satunya untuk kalau bahasa Bu Menteri itu melepaskan semacam stigma masyarakat itu sebagai pembalap hutan, apalagi sebagai kriminal, yang mengkriminalisasi masyarakat yang membabat hutan. Kalau pembabatannya itu memang radikal banget, ya sampai pada tingkat menghancurkan hutan, jelas itu tidak. Tapi kalau satu pohon, dua pohon, dia memang butuh buat keluarganya segala macam, itu kan tidak bisa juga dicap sebagai seorang kriminal dalam konteks hutan. Sampai bahasa Bu Menteri itu ke depan tuh jangan sampai ada lagi bahasa seorang kriminal kehutanan gitu ya, penjahat kehutanan dari kalangan masyarakat. Berbeda kalau penguasaan itu oleh sebuah PT yang memang diberi semacam konsesi hutan sampai 25 tahun, apalagi sekarang insya Allah bisa sampai 100 tahun kalau perusahaan. Tapi kalau masyarakat melalui Omnibus Law ini saya tidak tahu persis, tapi belum Belum, tidak, tapi bisa, artinya bisa peluang sampai selama itu. Cuman untuk masyarakat ada namanya kawasan hutan sosial, itu salah satunya tadi memberikan peluang ke masyarakat ikut serta mengelola hutan dan memanfaatkan, dan itu diberi konsesinya sampai 35 tahun. Ini penting kita juga hadir di tengah persoalan-persoalan. Nah, termasuk lagi saya katakan, dan itu totalnya kalau bicara tentang reforma agraria ini yang dibagikan tadi, apakah ex-HGU atau hutan perhutanan misalkan di bawah Kementerian Perhutanan itu, ya, itu atau kehutanan itu 4,1 juta hektar. Bicara hutan sosial itu. Hutan sosialnya 12 juta hektar. Aduh, bersih. Yang di bawah Kementerian Agraria itu 9 juta hektar. Jadi total 25 juta, 1,1 hektar. 25,1 juta hektar. Luas. Makanya saya bilang tadi kalau dibagiin tuh, ya 1 hektar 10 orang, 1.000 25 juta kali 10 ya berapa? 250 juta. Artinya seluruh warga negara selesai oleh urusan pertanahan. Semua memiliki Kalau tanah 1000 punya meter. tanah berapa hektar? berapa ribu meter deh? Nggak ada sampai 1000. Ini 1.000 jatuhnya. Kalau dibagiin ini, yang tadi saja yang di bawah agraria sama kehutanan untuk
yang bisa dibagikan itu saja sudah 13 juta. Artinya 130 juta jiwa bukan keluarga. Selesai persoalan pertanahan. Jadi setiap warga negara Indonesia dia punya 1.000 meter untuk hutan sosial atau tanah sertifikat yang dikuasai. Apa-apa. Artinya secara kebijakan itu sangat strategis dan bagus. Sudah bagus. Bagus. Tinggal implementasi tadi. Jatuhnya ke siapa? Ya. Di Garut misalkan ada kelompok yang tadi itu, ada yang atas nama perusahaan, ada prem, ada macam-macam. Ya, nah ini juga pentingnya kehadiran kita. Ya minimal kita tahu persoalan itu. Yang tadi juga penting. Artinya data-data perlu sangat kita kuasai. Undang BPN, datang ke BPN, kita minta data. Data pertanahan di Cianjur, termasuk RT RW segala macam, kan boleh. Iya. Apalagi yang Batak Jawa perlu memahami peta. Ini yang kita sekarang kaji dalam konteks geopolitik. Karena politik sekarang itu berbasis geografis betul. Siapa yang menguasai lahan geografis, dia yang berkuasa. Di sini ada penguasa lahannya, Ustaz. Sangat. Akam. Ya, Yang punya gunung, yang punya lembah. Dan dengan yang seperti itu, selama dia penguasaannya legal, kita juga bisa berfatwa. Jangan dijauhi dan jangan dimusuhi. Dakwah kita kan tidak pernah memusuhi siapa. Yang ada adalah malayudrokulu yadrokjulu kan. Yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Indra, itu. Saya begitu. Kalau persoalan kebijakan politik segala macam itu ada kontestasi politisnya sendiri. Tapi kalau sudah jadi kebijakan di lapangan, kita harus siapapun warga negaranya harus hadir bersama. Dan infrastruktur sebuah negara itu ada di desa. Infrastruktur apapun, SDM ada di desa, ekonomi ada di desa. Kalau infrastruktur ini kuat, bukan hanya jalan, kuat masyarakat. Sampai pada tingkat, ngapain saya ke kota? Kalau di desa sudah cukup. Ya, ke kota susah banget cari duit. Di desa gampang aja katanya. Jadi gampang di desa. Makanya di desa itu nanti dengan dana tambahan itu bisa bikin pasar sendiri, bisa bikin kota sendiri. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun kan, bagaimana membangun desa peradaban. Jadi peradaban itu mulainya dari desa. Kalau desa-desa itu sudah menjadi peradaban tersendiri, maka ke atasnya makin ringan. Camat cuma nengokin aja. Apalagi bupati, ada apa? Nggak ada apa-apa. Tidurnya nyenyak lah yang di atas. Yang capek itu lurah. Kades. Jam kerjanya bisa 28 jam. Ya. Kelebihan 4 jam. 24 jam lagi. Ya kan, bangun tidur itu sudah melewati, bukan mau tidur. Ya, sudah lewat bangun tidur lagi, masih aprak-aprakan di kampung, kadang-kadang diketok-ketok pintunya. Maka ada ibu yang mau melahirkan. Ya. Memang jauhnya Pak Kades. Suami istri ribut, Pak Kades juga gitu. Tapi dalam konteks dakwah pahalanya lebih besar dibandingkan kita yang cuman tanda tangan kita kan, yang di desa bisa lebih besar. Munten dan kita itulah. Utama nama silaturahim. Yang kedua tadi alhamdulillah, saya berdoa mudah-mudahan pilkada di sini sukses. Sebagaimana cita-cita yang diundangkan pun kan ingin melahirkan ya kepala desa, kepala daerah yang berkualitas. Kan itu cita-cita undang-undang.
Makanya kita berijtihad bersama-sama. Kira-kira siapa dari sekian calon itu yang berkualitas. Itulah yang kita kemudian sampaikan ke masyarakat. Ya, dan masyarakat mengerti. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.